Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel YouTube Claire, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Seringkali kita merasa bingung dalam menentukan besaran, detail, ataupun model lemari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Penting untuk mengingat dan membayangkan kembali kebiasaan kita sehari-hari untuk dapat menghasilkan desain yang lebih personal dan tepat guna. Karena tentunya setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda dalam mengorganisir dan memilah isi lemari. Misalnya ada yang lebih suka digantung daripada dilipat. Atau ada yang mengkategorikan berdasarkan warna ataupun fungsi pemakaian. Nah, berikut akan kita bahas langkah-langkah yang harus diperhatikan dan diputuskan dalam mendesain lemari. Yang pertama, kebutuhan versus ketersediaan ruang. Hitung berapa pengguna lemari dan perkirakan berapa banyak pakaian atau aksesoris yang kita miliki yang ingin kita simpan di lemari. Jangan terlalu pas-pasan dan jangan juga terlalu besar sehingga tidak terpakai. Cukup sediakan sekitar 20% untuk space cadangan. Lalu kita bandingkan dengan ukuran ruang yang ada, apakah sudah memenuhi kebutuhan tersebut. Jika ya, berarti kita bisa ke tahap selanjutnya. Namun jika tidak, maka harus kita siasati, walaupun mengurangi idealitas. Seperti membagi-bagi fungsi lemari. Misalnya, untuk lemari besar, kita gunakan khususkan untuk menggantung. Lalu untuk yang dilipat, bisa kita akali dengan disimpan di storage bawah kasur, atau meja TV, ataupun dresser tambahan. Bisa juga kebalikannya, untuk lemari besar, untuk pakaian lipat. Lalu untuk pakaian gantung, bisa menggunakan movable hanger. Atau jika memang jumlah pakaian yang kita punya terlalu banyak dibandingkan space yang tersedia, mungkin sudah saatnya kita memilih mana yang ingin kita simpan dan mana yang tidak. Bisa kita jual ataupun sumbangkan. Yang kedua, tipe freestanding atau built-in. Untuk lemari tipe freestanding dapat dibawa jika pindah ruangan atau rumah. Namun kekurangannya bisa ada gap atau space sisa. Untuk lemari tipe built-in akan lebih sulit untuk dipindahkan karena sudah fix menempel pada ruangan. Sehingga jika dipindahkan pun diperlukan perbaikan dan finishing ulang untuk menyesuaikan kembali dengan ruangan yang baru. Namun kelebihannya bisa memanfaatkan space maksimal mungkin dari lantai hingga plafon, dari ujung ke ujung ruangan tanpa ada gap sama sekali. Yang ketiga, kategorikan isi lemari. Setiap orang memiliki caranya sendiri dalam mengkategorikan pakaian dan aksesorisnya. Berikut contohnya. Kategori pakaian. Bisa berdasarkan warna, monokrom atau colorful. Berdasarkan fungsi. Untuk sehari-hari casual, untuk berpergian, olahraga ataupun formal. Atau berdasarkan jenis, seperti atasan crop top, atasan kemeja, atasan kaos, bawahan rok, bawahan celana, dress panjang, dress pendek, outer, dan sebagainya. Kategori pakaian dalam. Dipisahkan untuk atasan seperti bra, bustier, kaos dalam, atau tank top. Dan bawahan seperti CD, celana ketat, boxer, dan sebagainya. Kategori aksesoris. Yang ini optional. Ada yang digabungkan dengan lemari pakaian, ada yang terpisah dengan space tersendiri. Aksesoris bisa dikelompokkan menjadi perhiasan seperti anting, kalung, gelang, dan jam. Lalu sepatu, tas, topi, kacamata, shawl atau scarf, parfum, ikat pinggang, dan dasi. Lalu kategori barang lain-lain yang masih terkait yang seringkali disimpan bersama pakaian, seperti handuk cadangan, koper, dan bed linen. Yang keempat, kombinasi antara ambalan, drawer, dan hanger. Seberapa banyak baju yang dilipat dan yang digantung menentukan pembagian tempat di dalam lemari.
Misalnya, yang dilipat sebanyak 70% dan yang digantung 30%. Setiap orang tentunya berbeda-beda, tergantung preferensi dan kebiasaan. Untuk yang dilipat, biasanya di ambalan dan drawer, dan untuk yang digantung, di hanger. Berikut pertimbangannya. Untuk hanger, kelebihannya tidak mudah kusut. Biasanya untuk pakaian yang lebih mudah kusut atau licin jika dilipat. Untuk pakaian formal sebaiknya digantung agar lebih sleek. Kelebihan kedua, lebih mudah dalam memilih, karena terlihat semua bagian pakaiannya. Kekurangannya memakan tempat yang lebih banyak, dan kurang cocok untuk ukuran pakaian yang terlalu kecil. Untuk ambalan, kelebihannya hemat tempat, terutama untuk pakaian lipat. Muat lebih banyak baju dalam satu tempat, cocok untuk pakaian kasual sehari-hari. Kekurangannya ada tanda lipatan atau kemungkinan kusut, dan potensi berantakan lebih tinggi jika pengambilannya salah. Untuk drawer, kelebihannya cocok untuk barang kecil seperti aksesoris dan pakaian dalam. Kelebihan kedua bisa menjangkau bagian lemari yang terlalu dalam dengan lebih mudah. Kekurangannya memerlukan set rail dan bodi tambahan, sehingga memerlukan budget tambahan. Bandingkan dan perhatikan kembali ketersediaan space pada poin nomor 1 untuk pertimbangan yang lebih matang. Yang kelima, kombinasi terbuka, semi terbuka, atau tertutup. Pilihlah barang mana yang ingin kita tampilkan yang terlihat dari luar dan mana yang tidak. Untuk lemari terbuka tanpa pintu sama sekali, kita bisa dengan mudah melihat dan mengambil barang secara langsung. Namun, kekurangannya ada potensi debu dan kotoran. Jika ingin barang-barang lebih terlindung dari debu dan kotoran, kita bisa menggunakan tipe lemari semi terbuka dengan pintu yang terbuat dari kaca. Namun, jika kita ingin lebih private, lebih tertutup dan tidak terlihat bagian dalamnya, misalnya karena alasan takut berantakan, atau ingin melindungi barang-barang yang lebih private seperti pakaian dalam atau perhiasan berharga, maka gunakan material dan finishing pintu yang lebih solid. Yang keenam, perhatikan ukuran. Eye level dan tinggi jangkauan yang ergonomis. Sebisa mungkin ukuran tinggi ambalan dan penggantung menyesuaikan dengan eye level dan bisa kita gapai dengan mudah, terutama untuk barang yang sering kita gunakan. Untuk barang yang lebih jarang digunakan, bisa diletakkan lebih rendah atau lebih tinggi, seperti baju seasonal, koper, dan bed linen. Misal untuk orang setinggi 165 cm, standar jangkauan tertinggi 180 cm, standar titik mata 150 cm. Supaya untuk yang dilipat tidak mudah berantakan, akibat sulit dijangkau dan kurang terlihat. Dan untuk yang digantung tidak perlu jinjit. Jika memang terpaksa posisi harus lebih tinggi, bisa diakali dengan fittings yang ditarik. Lalu ukuran baju. Untuk yang digantung, perhatikan panjang baju. Untuk yang pendek dan yang panjang, tentunya memiliki kebutuhan tinggi space yang berbeda. Kemudian kedalaman lemari. Untuk lemari pakaian umumnya standar ideal di kedalaman 60 cm. Namun jika ada jas atau coat yang lebih besar, bisa hingga 70 sampai 75 cm. Lalu jarak antar ambalan. Secara vertikal jangan terlalu tinggi untuk menghindari susunan yang rubuh dan berantakan. Secara horizontal dibuat sekat yang tidak terlalu jauh untuk mempermudah kategori. Untuk bagian dalam laci pun sama. Yang ketujuh, tampilan estetika dan detail. Unsur bentuk. Sesuaikan dengan suasana dan style ruangan. Misalnya dengan accent profil dan ukiran, atau dengan nut sederhana, ataupun polos. Lalu material finishing dan warna. Apakah dengan cermin, kaca, motif kayu, atau warna polos saja. Kemudian pintu. Apakah swing, sliding, ataupun folding. Kemudian detail handle.
menonjol dengan variasi bentuk sebagai accent, atau yang rata dengan pintu, atau bahkan tidak terlihat seperti finger groove. Lalu fittings dan aksesoris pendukung. Kemudian lighting untuk menerangi objek lebih detail dan menambah wow factor. Oke Desian entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.